Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mama dan teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, kita berjumpa lagi dengan Bu Nur dan Oke. Pada minggu ini teman-teman, kita akan bermain pada kegiatan Al-Islam dan kegiatan sentra seni dan kreativitas. Oke Mama dan teman-temanku semuanya, sebelum kita bermain dan belajar bersama dari rumah, kita akan panggil teman-teman untuk lain kita ya. Iya. Oke. 1, 2, 3. Aku punya teman, Semeru namanya. Semeru punya teman, Rinjani namanya. Rinjani punya teman, Bromo namanya. Bromo punya teman, Merapi namanya. Merapi punya teman, Sumatera namanya. Sumatera punya teman, Papua namanya. Papua punya teman, Jawa namanya. Jawa punya teman, Sulawesi temannya. TK Aliman is the best. Yes, yes, yes. Nah, teman-temanku semuanya, sebelum kita bermain dan belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya benar. Oke, suka berdoa. Let's pray together. Open your hand, turn your head, and close your eyes. Membaca doa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan kemampuanku, serta berilah kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-temanku semuanya, sekarang kita akan melafazkan surat Al-Fil untuk teman-teman TKA ayat 1 dan ayat 2. Ayo kita baca bersama. Diawali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum
fi tadlil. Nah, itu surat Al-Fil untuk teman-teman TKA. Selanjutnya adalah membaca surat Al-Qari'ah ayat 1 dan ayat 2 untuk teman-teman TKB. Kita awali dengan membaca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. 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 Dilanjutkan ayat yang kedua. Mal-Qari'ah. 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 Shadaqallahul azim. Teman-temanku semua, selanjutnya kita akan membaca bacaan sholat, yaitu iktidal. Nah, gerakan iktidal ini teman-teman dilakukan setelah teman-teman melakukan gerakan ruku. Mari kita baca bersama-sama yuk. Oke. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu teman-teman bacaan iktidal. Selanjutnya kita akan membaca doa bercermin. Sudah bisa teman-teman? Pasti bisa. Yuk kita baca bersama-sama. Membaca doa bercermin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, teman-temanku semuanya, selanjutnya Bu Nur akan menyampaikan syirah tentang sikap sabar. Apa ya teman-teman sikap sabar itu? Sikap sabar adalah sikap yang dapat menahan diri dari amarah dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. Mau tahu syirahnya? Oke. Nah, Bu Nur ditemani oleh buku ensiklopedia hari ini. Yuk kita buka bersama-sama. 1, 2, 3, open please. Teman-temanku semuanya, untuk syirah hari ini Bu Nur menyampaikan sikap sabar dari sahabat Nabi, yaitu yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa teman-teman? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, teman-temanku semuanya, Ibnu Hajar Asqalani nama aslinya adalah Syihabuddin Ahmad. Siapa teman-teman? Yaitu Syihabuddin Ahmad. Beliau, teman-teman, adalah seorang murid yang sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam belajar. Namun teman-teman, Syihabuddin Ahmad ini sering lupa apa yang diberikan oleh gurunya, sering lupa apa materi yang diajarkan oleh gurunya. Berkali-kali dia ingat-ingat, tapi lupa lagi. Berkali-kali dia belajar, lupa lagi apa ya tadi yang disampaikan guruku. Syihabuddin Ahmad ini putus asa teman-teman. Kenapa aku kok nggak bisa ini belajarnya? Padahal aku sudah belajar tiap hari. Aku belajar membaca semua buku aku buka. Tapi kenapa kok aku masih belum bisa? Sedangkan teman-temanku sudah pintar semuanya, sudah pandai. Syihabuddin Ahmad putus asa teman-teman. Sudah
Dia putus asa, patah semangatnya. Sudah, aku gak mau belajar lagi. Syihabuddin tidak sabar teman-teman, belum bisa menahan diri. Dalam kegundahan hatinya, Syihabuddin Ahmad pergi berjalan. Di tengah-tengah perjalanannya ada tanda-tanda akan turun hujan teman-teman. Hujannya turun. Syihabuddin Ahmad mencari gua untuk berteduh biar dia terhindar dari air hujan. Di dalam gua dia masih sambil dia merenung. Tiba-tiba dia melihat setetes air dari atap gua. Setetes air itu menetes di sebongkah batu. Syihabuddin Ahmad melihat terus apa yang terjadi. Tetesan air itu menuju ke bongkahan batu. Tes air. Syihabuddin Ahmad berpikir, ya Allah, dengan setetes air, setetes demi setetes air itu, batu itu bisa berlubang. Ya Allah. Syihabuddin terkejut. Batu itu kan sangat keras. Tapi hanya dengan tetes demi tetes air yang terus-menerus dari atap menuju batu itu akhirnya berlubang juga. Maka Syihabuddin itu, ya Allah, berarti aku harus bersabar. Ia menyadari bahwa belajar itu harus terus-menerus dilakukan setiap hari dengan bersabar dan penuh semangat. Syihabuddin Ahmad pun kembali ke sekolah, menemui gurunya. Wahai guruku, ada apa Syihabuddin? Kata gurunya. Dia menangis. Ya Allah, aku ingin belajar kembali, wahai guruku. Aku ingin rajin belajar setiap hari agar aku menjadi mengerti, bisa mengerti apa yang Pak Guru ajarkan. Nah, Syihabuddin belajar setiap hari dengan rajin dan bersabar. Karena dengan bersabar dan rajin belajar, maka dia akan diberi kemudahan oleh Allah. Nah, teman-temanku semuanya, Syihabuddin sudah bersabar, belajar, membaca, belajar, mengaji setiap hari dengan bersabar, maka Allah memberi kemudahan. Nah, teman-temanku semuanya, kalau belajarnya rajin, dengan penuh semangat, pantang menyerah, maka kita akan bisa. Tentunya harus bersabar dan selalu berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberi kita kemudahan. Bersabar tidak langsung bisa teman-teman, harus sedikit belajar setiap hari, karena Allah mencintai anak-anak yang sabar. Innallaha ma'as-shabirin. Teman-temanku semuanya, dari cerita tadi bahwa kita harus bersabar dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Misalnya nih, teman-teman pingin bisa membaca, apa yang dilakukan? Apa? Iya, belajar setiap hari, terus-menerus belajar dan bersabar. Tidak boleh putus asa. Aku sudah belajar tapi kok belum bisa. Berhenti, tidak belajar lagi. Ya mana bisa, padahal belajar itu harus setiap hari dan setiap waktu. Dengan kesabaran, maka kita akan dimengertikan oleh Allah. Nah, itu tadi sikap sabar yang kita tauladani dari sahabat Nabi, yaitu siapa teman-teman? Iya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa teman-teman?
Ibnu Hajar Al Asqalani. Nah, dicukupkan dulu siro dari Bun Nur ya. Besok akan ada siro yang lebih menarik lagi. Kita tutup dulu ya bukunya. Oke, selanjutnya teman-teman akan bersama Bu Laha mengerjakan apa ya? Yuk, kita lihat yuk. Hai teman-teman, hari ini Bu Laha akan mengajak teman-teman untuk mengenal sifat wajib Allah, yaitu Hayyan, artinya maha hidup. Nah, selain mengenal sifat wajib Allah tentang Hayyan, maha hidup, teman-teman akan diajak bermain sama Bu Laha, yaitu bermain kolase biji-bijian. Nah, alat dan bahannya apa saja Bu Laha? Yang pertama, teman-teman sudah menggunakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik tentang Hayyan. Namanya ada tulisan barangnya Hayyan, artinya maha hidup. Kemudian ada juga biji-bijian. Teman-teman boleh menggunakan biji-bijian yang ada di rumah. Bu Laha punya biji jagung. Nah, kemudian ada juga lem, fungsinya untuk merekatkan. Nah, ada alat tulis dan juga ada krayon. Nah, bagaimana ya caranya? Before we play, we say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bu Laha punya cara seperti ini teman-teman. Nah, kita beri lem dulu. Ada tulisan Arabnya Hayyan. Nah, setelah kita beri lem, kemudian kita susun biji-bijiannya dengan rapi ya teman-teman ya. Pastikan lemnya secukupnya. Nah, seperti ini. Boleh menggunakan lem ungu atau lem fox ya teman-teman ya, untuk biji-bijian agar lebih mudah merekat dan merekatnya lebih tahan lama. Nah, kita susun perlahan-lahan. Teman-teman, misalkan teman-teman punya biji jagung boleh, punya biji beras boleh digunakan. Kita susun seperti ini ya, sampai semuanya terpenuhi. Nah, pastikan bersabar ya dan dikerjakan sampai tuntas. Oke teman-teman, kelihatan ya teman-teman ya, kita tempel perlahan-lahan. Nah, sampai semua tertutup dengan biji-bijian. Misalkan mau dikombinasikan menggunakan biji jagung dan biji beras, biji padi ya, beras maksudnya boleh. Misalkan biji kedelai boleh. Nah, seperti ini ya, yang bagian sininya. Nah, ya. Seperti ini teman-teman. Nah, Bu Laha sudah punya yang jadi sudah Bu Laha kerjakan sampai tuntas. Ini Bu Laha tunjukkan ke teman-teman ya. Nah, Bu Laha sudah punya yang sudah jadi teman-teman, dikerjakan sampai tuntas, bawahnya boleh diwarnai. Kemudian teman-teman boleh memberikan nama atau identitas di lembar kerjanya, hasil karyanya teman-teman. Kita beri nama ya, Bu Laha. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Selamat mencoba teman-teman. Pastikan teman-teman tetap semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Sampai jumpa. Hai teman-teman, selamat datang di Sentra Seni dan Kreativitas bersama Bu Nur dan Bu Laha. Seperti yang sudah diinformasikan Bu Nur, hari ini teman-teman akan membuat kapal selam sederhana.
saja ya alat dan bahannya, mau tahu? Oke, before we play, we say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, untuk alat dan bahannya, yang pertama yang kita butuhkan adalah apa ini namanya teman-teman? Gunting, fungsinya untuk memotong. Oke, kemudian selanjutnya Bulaha mempunyai selotip, fungsinya untuk merekatkan. Ada juga ini alat tulis, boleh menggunakan spidol atau spidol permanen. Ada juga Bulaha menyediakan lem, ya, fungsinya untuk merekatkan juga. Bahan-bahannya ada botol mineral, air mineral. Nah, bentuknya bagaimana teman-teman? Tahu. Oke, yang perlu disediakan lagi adalah batu kerikil. Nah, kemudian ada juga ini sedotan. Nah, dan ada plastisir, kemudian ada juga kantong kresek. Bagaimana ya caranya? Nah, ini cara yang digunakan Bulaha untuk membuat kapal selam sederhana. Cara yang pertama kita tentukan, kita buat lubang untuk bagian atas dan bagian bawahnya, bentuknya mendatar seperti ini teman-teman ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Agar mudah untuk melubangi, kita buka dulu penutupnya, kemudian boleh ditentukan, teman-teman boleh menentukan mana yang akan dilubangi, diberi tanda, diberi lingkaran, kemudian di bawahnya juga diberi bentuk lingkaran. Bagian bawah ada dua ya teman-teman ya yang dilubangi. Nah, kita pipihkan sedikit, baru kita tusuk. Kalau sudah ada lubang, kita putar. Kemudian selanjutnya bagian bawahnya teman-teman kita lubangi. Tadi sudah diberi tanda ya, bentuk lingkaran. Ini pipihkan dulu, lalu kita tusuk. Kalau agak sulit boleh minta bantuan mama ya teman-teman ya. Kesulitan untuk membuat lubangnya, boleh minta bantuan mama atau papa atau kakak. Kita berikan kalau bisa. Nah, kita rapikan lagi bentuknya kapal selamnya. Rapikan, baru kita ukur sedotannya. Untuk bagian bawah kurang lebih sepanjang ruas jarinya teman-teman, 2 cm. Kita potong, membutuhkan 2 ya teman-teman ya, 1, 2. Nah, ini kita masukkan di bagian bawahnya, bagian bawah ya teman-teman ya. Kalau nggak bisa masuk, nah caranya kita masukkan ininya di bagian lubang seperti ini. Kita masuk, nah sekiranya segini ya teman-teman ya, dari permukaannya. Nah, seperti ini. Baru kita ambil plastisin. Nah, fungsinya untuk apa? Plastisinnya ini untuk menutup bagian samping dari sedotan yang sudah dimasukkan teman-teman ke badan kapal selam. Ini sudah. Fungsinya untuk apa? Agar airnya tidak merembes ya, kemudian juga membuat penopang bagi sedotannya. Sedikit ya teman-teman. Seperti ini. Kita tutup, dililit dulu, dipilih, kemudian ditutupkan di samping-sampingnya, ditekan-tekan. Kalau
sudah tertutup semua, kita ganti ke bagian atas menggunakan sedotan yang lebih besar. Oh, nggak muat bulaha, boleh diduluan lagi teman-teman. Nah, oke, sudah. Kalau sudah muat, baru kita tutup dengan plastik. Tapikin dulu seperti ini. Nah, kemudian kita tutup. Ditutup seperti ini. Dan ini ya. Nah, ini teman-teman. Kalau sudah, baru kita beri pemberat dari batu. Nah, batunya agar cantik kita hias ya teman-teman ya, menggunakan kantong kresek ya, yang sudah tidak terpakai. Caranya bagaimana bulaha? Kantong kreseknya dipotong sesuai dengan ukuran batunya, kemudian berbentuk persegi empat seperti ini, dimasukkan, kita bungkus. Nah, dirapikan ya teman-teman ya, ujungnya kita rapikan. Kemudian bisa kita tali menggunakan tali rahasia atau benang. Teman-teman punya benang, boleh menggunakan benang. Ini kita lakukan sampai habis ininya. Bajunya biar terlihat cantik. Kalau teman-teman punya kantong kresek warna-warni, boleh menggunakan kantong kresek warna-warni. Nah, ikat, kemudian dirapikan, digunting. Lakukan sampai semuanya terbungkus ya. Kalau teman-teman punya cara lain, aku mau menggunakan pengikat yang lain, boleh boleh yang dimiliki teman-teman di rumah. Itu teman-teman. Rapikan. Kalau sudah semuanya sudah terbungkus, kita coba untuk memasukkan ya teman-teman ya. Pastikan ukuran batunya sesuai dengan lubang ini ya, agar bisa masuk. Itu coba ya, 1, 2, 3. Seperti ini. Dan pastikan ketika meletakkan kantong kerikilnya, teman-teman tidak menutupi lubang dari sedotannya ya teman-teman ya. Nah, ini dia membuat kapal selam sederhana. Bagaimana ya cara kerjanya? Mau tahu teman-teman? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kalau mau tahu teman-teman, pastikan menyaksikan video selanjutnya. Ini akan dibuktikan di Sentral Sains dan Komputer bersama dengan Bu Eva dan Bu Oli. Oke, itu tadi teman-teman cara membuat kapal selam sederhana. Kita recalling lagi ya, alat dan bahannya apa saja. Ada apa tadi teman-teman? Ada botol minum, kemudian plasisin, sedotan, kerikil, nah kemudian kantong kresek, tali, boleh berupa tali rapia atau benang, kemudian ada gunting untuk memotong, dan ada juga plasisin ya, tadi sudah disebutkan bulaha. Oke, aturan bermain di sentra seni dan kreativitas. 1. Fokus dan tuntas. 2. Beres-beres. 3. Recalling. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat ya. Dadah. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah selesai dilakukan oleh teman-teman semuanya dengan semangat.
Bulaha, Iya, Bu Nur. apa saja ya yang kita lakukan hari ini dan teman-teman semuanya? Hari ini teman-teman sudah melafalkan surat Al-Fil dan bacaan sholat Iktidal, Bu Nur. Wow, menyenangkan. Iya. Dilanjutkan dengan doa bercermin, Bulaha. Oh, iya, Dan Bun. sirah tentang sikap sabar. Selanjutnya ada lagi, Bulaha, yang lebih menyenangkan, yaitu kolase dengan biji-bijian dengan gambar apa ya? Nah, nama-nama sifat Allah, yaitu Hayyan. Selanjutnya apa ya, Bulaha? Selanjutnya teman-teman membuat kapal selam, Bu Nur, tapi dari bahan daur ulang yang ada di rumah. Wow, menyenangkan sekali loh teman-teman kegiatan home learning kita hari ini. Pastikan teman-teman tetap semangat ya bermain dan belajar di rumah bersama Mama dan Ayah. Karena teman-teman sudah semangat, teman-teman mendapatkan apa ya? Mendapatkan bintang 3. Yeay. Oke teman-teman, selamat mendapatkan bintang 3. Nah, selanjutnya Bu Nur dan Bulaha mengucapkan selamat dan pastikan teman-teman tetap mengikuti aturan Mama dan Papa di rumah ya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Diakhiri sama Bu Nur dan Bulaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.